Pernah nggak sih kamu merasa, mau mulai kerja atau belajar tapi pikiranmu terus aja kemana-mana? Atau mungkin lagi serius ngerjain tugas, tiba-tiba ada notifikasi masuk, terus malah terjebak scroll media sosial? Distraksi di era digital ini jadi tantangan besar banget buat banyak orang. Apalagi dengan semua teknologi dan aplikasi yang didesain untuk menarik perhatian kita, rasanya fokus itu jadi barang langka. Padahal, di balik semua itu, ada cara untuk melawan distraksi dan menjaga fokus kita tetap utuh. Nggak perlu ribet atau sampai harus jadi anti teknologi, kita hanya butuh strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan ini. Jadi, kalau kamu merasa produktivitasmu sering terganggu karena distraksi, video ini bakal jadi solusi yang pas banget buatmu. Distraksi itu bukan sekadar hal kecil yang bikin kita lupa waktu, tapi bisa punya dampak besar banget. Coba bayangin, kamu lagi kerja atau belajar, terus tiba-tiba ada notifikasi WhatsApp masuk. Kamu pikir, cuma lihat sebentar. Tapi setelah itu, otak kamu nggak langsung balik ke mode fokus. Ada jeda waktu yang dibutuhkan untuk benar-benar kembali konsentrasi. Itulah yang disebut dengan attention residue. Semakin sering kita terdistraksi, semakin besar waktu yang terbuang. Apalagi, sekarang teknologi dibuat untuk mencuri perhatian kita sebanyak mungkin. Media sosial, misalnya, punya algoritma yang bikin kita betah berlama-lama di sana. Scroll satu postingan, terus muncul yang lain, dan sebelum kita sadar, 1 jam sudah lewat begitu saja. Distraksi ini nggak cuma merusak produktivitas, tapi juga bikin kita stres karena pekerjaan jadi tertunda. Supaya bisa melawan distraksi, kita harus tahu dulu apa yang jadi sumbernya. Biasanya, ada 2 jenis distraksi, yang datang dari luar dan dari dalam diri kita sendiri. Distraksi eksternal itu, seperti notifikasi, suara dari TV, atau bahkan orang di sekitar kita. Hal-hal ini memang kelihatan kecil, tapi efeknya besar banget. Sementara itu, distraksi internal justru lebih sulit diatasi karena datang dari diri sendiri. Misalnya, rasa bosan, keinginan untuk menunda-nunda, atau pikiran yang tiba-tiba mengembara ke hal-hal lain. Kadang kita nggak sadar kalau yang bikin nggak fokus itu sebenarnya diri kita sendiri. Pikiran negatif seperti, tugas ini berat banget, atau, nanti aja deh, masih ada waktu, bisa jadi penghambat terbesar. Jadi, mengenali distraksi ini langkah awal yang penting banget. Melawan distraksi memang nggak mudah, apalagi kalau sudah terbiasa dengan pola hidup yang sering terdistraksi. Tapi, bukan berarti itu nggak bisa diubah. Ada beberapa strategi yang bisa kita coba untuk melatih fokus dan mengurangi gangguan. Langkah pertama adalah dengan mengatur waktu kita lebih baik. Pernah dengar istilah time blocking? Ini adalah metode di mana kita membagi waktu menjadi blok-blok tertentu untuk setiap aktivitas. Misalnya, kamu alokasikan 2 jam khusus untuk belajar atau kerja tanpa gangguan. Selama waktu itu, semua notifikasi dimatikan, dan kamu fokus sepenuhnya pada tugas yang ada. Selain itu, kita juga bisa menerapkan konsep deep work. Deep work adalah keadaan di mana kita bekerja dengan konsentrasi penuh tanpa gangguan. Untuk mencapainya, kita perlu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Misalnya, cari tempat yang tenang, jauh dari kebisingan, dan pastikan semua alat yang dibutuhkan sudah siap sebelum mulai. Tapi gimana kalau distraksinya datang dari diri sendiri? Salah satu cara mengatasinya adalah dengan teknik mindfulness. Luangkan beberapa menit setiap pagi untuk bermeditasi atau sekadar menarik napas dalam-dalam dan fokus pada pernapasanmu. Latihan ini membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan kemampuan untuk tetap fokus. Kemudian, ada juga teknik Pomodoro yang cukup populer. Metodenya sederhana, kamu kerja selama 25 menit, lalu istirahat selama 5 menit. Setelah 4 sesi seperti ini, ambil istirahat lebih panjang, sekitar 15-30 menit. Dengan cara ini, kamu nggak cuma bisa fokus lebih lama, tapi juga menjaga otak tetap segar. Dan yang nggak kalah penting adalah mengontrol screen time. Teknologi memang dirancang untuk bikin kita betah, tapi kita harus bisa mengambil kendali. Kamu bisa mulai dengan membatasi waktu untuk buka media sosial, atau menggunakan aplikasi yang membantu mengatur penggunaan layar.
Misalnya, aplikasi seperti Forest atau Focus bisa membantu kita tetap produktif. Ketika kita berhasil melawan distraksi, hasilnya bakal terasa banget dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pekerjaan yang biasanya terasa berat jadi lebih cepat selesai karena kita benar-benar fokus. Kedua, rasa stres yang sering muncul akibat menunda-nunda pekerjaan juga berkurang. Selain itu, mengontrol distraksi juga bikin kita merasa lebih puas dengan diri sendiri. Ada perasaan bangga saat kita bisa menyelesaikan tugas tepat waktu atau bahkan lebih awal. Dan yang paling penting, waktu yang tadinya terbuang karena distraksi bisa kita gunakan untuk hal-hal lain yang lebih bermanfaat. Misalnya, kamu bisa pakai waktu luang untuk mengejar hobi, belajar keterampilan baru, atau sekadar bersantai dengan tenang tanpa merasa dikejar-kejar pekerjaan. Hidup jadi terasa lebih seimbang dan bermakna. Melawan distraksi itu bukan sesuatu yang instan. Butuh waktu dan latihan untuk benar-benar bisa menguasai diri. Tapi, setiap langkah kecil yang kamu ambil akan membawa perubahan besar dalam jangka panjang. Mulailah dari hal yang sederhana. Misalnya, coba matikan notifikasi selama 1 jam saat bekerja, atau luangkan waktu 5 menit setiap pagi untuk meditasi. Rasakan perbedaannya, dan lihat bagaimana produktivitasmu meningkat. Ingat, produktivitas itu bukan soal bekerja lebih keras, tapi bekerja lebih cerdas. Dengan mengelola distraksi, kamu nggak hanya bisa menyelesaikan tugas dengan lebih efisien, tapi juga menikmati hidup dengan lebih tenang. Jadi, itulah cara melawan distraksi di era digital. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya lebih banyak orang yang bisa belajar dan terinspirasi. Jangan biarkan distraksi mengambil alih hidupmu. Yuk, mulai ambil kendali dan fokus pada apa yang benar-benar penting.